Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lea Pupus Halimun dengan NIM 2018 1023 03 11 245. Di sini saya dari kelas D 2018. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan intervensi saya yang berjudul Terapi Zikir untuk Meningkatkan Kedisiplinan Beribadah. Jadi keluhan dari subjek saya ialah mengenai ibadah sholatnya yang tidak disiplin, yaitu masih suka ia tunda-tunda, karena kadang merasa malas untuk melaksanakannya tepat waktu. Untuk asesmennya, saya menggunakan asesmen observasi, wawancara, dan skala disiplin. Jadi hasil asesmennya adalah subjek itu merupakan seorang perempuan berumur 20 tahun yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta dan sudah semester 6. Subjek merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Sehari-hari subjek itu kegiatannya adalah kuliah sambil bekerja. Pekerjaan subjek itu merupakan usaha sendiri, yaitu berjualan bubur bayi. Setiap harinya, subjek memulai menyiapkan usahanya dari jam 3 pagi dan mulai berjualan dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Subjek bercerita bahwa ia masih belum bisa untuk sholat 5 waktu di awal tanpa menundanya. Subjek merasa malas untuk langsung sholat jika sedang memegang HP dan menganggap waktu sholat itu masih panjang. Subjek juga bercerita bahwa sejak kecil ia sudah diajak sholat oleh keluarganya, walaupun saat itu ia belum mengerti apa yang subjek kerjakan. Kemudian subjek juga sudah diajari sholat di sekolahnya, yaitu saat ia TK. Namun subjek bercerita bahwa subjek baru mengerti bahwa sholat itu wajib dilaksanakan pada saat subjek SD sekitar kelas 5 atau kelas 6. Subjek juga bercerita bahwa karena ia bekerja dari jam 3 subuh dan baru pulang jam 9 pagi, maka subjek merasa lelah dan tidur sampai waktu asar dan melewatkan sholat zuhur. Dari lingkungan keluarga subjek, saat subjek menunda-nunda sholat, maka subjek akan ditegur untuk langsung melaksanakan sholat daripada tidak mengerjakan apa-apa. Namun subjek bercerita bahwa kadang ia masih tetap menunda walaupun sudah ditegur, tapi di dalam hatinya ia merasa ada yang mengganjal dan merasa ada sesuatu yang belum dikerjakan. Jadi problemnya adalah tidak adanya kedisiplinan dalam beribadah sehingga hanya ada rasa malas yang ia miliki, kemudian membuat subjek menunda-nunda sholatnya. Dan kesibukannya yang padat juga membuatnya merasa lelah sehingga ia kadang kehilangan waktu untuk melaksanakan sholat. Jadi target dari intervensinya itu untuk meningkatkan kedisiplinan beribadah. Strategi intervensinya itu menggunakan terapi zikir. Terapi zikir itu adalah merupakan suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingatnya. Prosedurnya di sini pada sesi 1 itu dengan mengingat kuasa Allah dan hukuman yang diberikan jika tidak menjalankan perintahnya, dan pemberian pretest atau skala disiplin itu. Kemudian pada sesi 2 dan keempat itu prosedurnya berupa berzikir, mengingat kepada Allah, dan memohon ampun. Untuk sesi kelima sendiri itu berzikir juga, mengingat Allah, dan memohon ampun, kemudian pemberian motivasi untuk menghilangkan rasa malas. Dan yang keenam adalah sesi evaluasi. Kemudian dapat didapatkan hasil intervensinya adalah hasil intervensi ini menunjukkan adanya perubahan di mana kedisiplinan dalam beribadah subjek itu meningkat. Subjek yang awalnya salat masih bolong-bolong dan tidak salat pada awal waktu, maka sekarang subjek sudah berusaha untuk sholat tepat di awal waktu.
Subjek yang juga awalnya suka malas dan menunda-nunda dengan bermain HP juga sudah berubah dengan sholat terlebih dahulu, baru bermain HP lagi, dan juga melanjutkan istirahatnya. Hal ini juga, hasil intervensi saya ini juga sejalan dengan penelitian dari Mas Ruroh di tahun 2009 yang meneliti terkait terapi zikir dengan disiplin sholat berjamaah di Pondok Pesantren Putri An-Nuriyah Wonocolo, Surabaya. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan bahwa bimbingan konseling Islam dalam terapi zikir ini dapat meningkatkan kedisiplinan dalam sholat dan mendapat persentase meningkat sebesar 83%. Jadi dapat saya simpulkan bahwa terapi zikir yang saya lakukan kepada subjek saya itu bisa meningkatkan kedisiplinan beribadahnya karena ia mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah, dan juga ia mengingat-ingat kembali hukuman-hukuman apa yang bisa terjadi kepada dirinya di akhirat nanti jika ia suka menunda-nunda sholat dan juga tidak sholat. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.